Shalom, selamat hari Minggu kepada kita semua, terutama yang baru pertama kali di HKBP Mampang Perapatan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita bersaat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi. Silakan berdiri. Di
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari BNH. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari hukum pertama sampai ke-10. Saat pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki,
atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita dengarkan janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, marilah kita membacanya bergantian. Perikop pada hari Minggu ini, orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua itu dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian, kemuliaan, dan hikmat, syukur dan hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?"
Aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang dan malam di bait sucinya. Ia duduk di atas tahta itu, akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Silakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu 11 Mei 2025. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Jubilate,
Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, dengan topik khotbah Allah menggembalakan umatnya. Jehovah marmahani bangsona. Yezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Yang kedua, pertukaran pelayan distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari ini Minggu 11 Mei 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH yang bertugas melayani di HKBP Petojo dan Pendeta Suryani Idesi TSTH yang bertugas melayani di HKBP Cijantung. Sedangkan yang bertugas melayani di gereja HKBP Mampang Perapatan adalah Pendeta Herlina I. Siregar STH dari HKBP Pasar Minggu di ibadah pukul 7.00 WIB Bahasa Indonesia, dan Pendeta Togu HM Tampu Bolon STH HKBP Tanjung Priok di ibadah 9.30 WIB Bahasa Batak. Kita akan mengumpulkan persembahan khusus dengan menggunakan amplop untuk bantuan mendukung biaya program kerja dan operasional distrik tahun 2025. Penyerahan persembahan akan diadakan setelah ibadah di pintu gereja. Yang ketiga, perubahan akses masuk dan keluar gedung gereja. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan mulai Minggu 4 Mei 2025 dan seterusnya, seluruh jemaat dimohon untuk menggunakan pintu utama sebagai satu-satunya akses masuk dan keluar gedung gereja guna mendukung ketertiban, keamanan, serta kelancaran kegiatan ibadah. Yang keempat, sosialisasi Pokja HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 11 Mei 2025 di ibadah pukul 9.30 Bahasa Batak, kelompok kerja Pokja akan mensosialisasikan tentang rencana kelompok kerja. Yang kelima, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang keenam, Pertangyangan Week. Hari Selasa 13 Mei 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 Tuan Rumah Keluarga R Simarmata Boru Limbong di Konsistori. Week 4 Tuan Rumah Keluarga MW Sinaga Boru Pasar Ibu di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan 4. Yang ketujuh, kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu 11 Mei 2025 Pengumuman Kur Lansia HKBP Mampang Perapatan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Petojo di ibadah pukul 7.30 yang didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan akan mempersembahkan lagu pujian di ibadah. Yang kedelapan, persembahan diakoni. Pada hari Minggu 18 Mei 2025 di ibadah pukul 9.30 kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah selesai ibadah. Yang kesembilan, kegiatan pelajar SIDI tahun ajaran 2024-2025. Dalam rangka kelulusan pelajar SIDI tahun ajaran 2024-2025 akan diadakan beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh pelajar SIDI antara lain. Yang pertama, Sabtu 17 Mei 2025 pukul 10 JR menyaksikan iman pelajar SIDI. Minggu 18 Mei 2025 pukul 9.30 menyaksikan iman maka tidak kon haporseaon. Yang ke-10, pembekalan para halado HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Senin sampai Selasa 12-13 Mei 2025 bertempat di Green Forest Hotel Bogor akan dilaksanakan pembekalan para halado HKBP Mampang Perapatan dengan tema Berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh para halado, pendeta sintua dan calon sintua, dan dipimpin oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH. Marilah kita doakan supaya pembekalan ini berjalan dengan baik. Yang ke-11, rapat seksi dan guru sekolah minggu distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Rabu 14 Mei 2025 pukul 13 WIB bertempat di HKBP Pasar Minggu akan dilaksanakan rapat seksi dan guru sekolah minggu se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ke-12, warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit Nata Desmanik, rawat jalan, Pesta Robert Siahaan, rawat jalan, Siol Ambarita, rawat jalan, Denri Samosir dirawat di RSUD Pasar Minggu, Nyonya Sintua Manik M. Boru Marpaung, pemulihan di rumah,
Manat Wariston Sinaga, pemulihan di rumah. Jamer Karo-Karo, rawat jalan. Sintua Hotman Sinurat, dirawat di RSUD Pasar Minggu. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang ke-13, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang ke-14, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian
di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Karena ini pertukaran mimbar, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya seperti yang tertulis di dalam Warta Jemaat, Pendeta Herlina Siregar. Suami saya Marga Sibarani, tentunya yang paling ganteng lah di ruangan ini. Tuhan memberikan 4 orang anak kepada kami, 3 perempuan, 1 laki-laki, dan sudah 1 Hela dan 1 Pahopu. Saya melayani di HKBP Pasar Minggu, dan mungkin ini adalah saat-saat terakhir memasuki masa pensiun ke depan. Jadi karena ini kita bertemu kembali setelah sekian tahun lamanya. Saya tidak pernah ke sini, sudah pernah. Jadi kembali kami keluarga Sibarani, Pendeta Herlina Siregar, dan anak-anak semua mengucapkan kepada kita Horas. Yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini di Minggu Jubilate tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-36. Sebab beginilah firman Tuhan, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri yang membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di sebuah tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaannya yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian dikatakan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, khotbah hari ini merupakan pernyataan Allah dari Allah sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah gembala bagi umatnya. Latar belakang daripada nats ini, di mana Yehezkiel saat di dalam kepemimpinannya sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, karena di kepemimpinan dia bangsa Israel memasuki masa pembuangan ke Babel. Yehezkiel sendiri masuk di dalamnya, ikut di dalam pembuangan. Tetapi kita mau melihat di sini banyaknya para imam-imam yang saat itu dianggap bisa menjadi pemimpin
Banyaknya saat itu orang-orang yang mengatakan dirinya pelayan Tuhan, tetapi mereka tidak peduli dengan kehidupan bangsa Israel saat itu. Oleh karena itu, Allah melihat bahwa banyak bangsa-bangsa yang tidak terlayani, banyak bangsa-bangsa, kalau bahasa Indonesianya, tercecer kemana-mana, karena pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih, mereka tidak bertanggung jawab di dalam kepemimpinannya. Kalau ditanya bagaimana bangsa, baik-baik saja. Bagaimana dengan kehidupan ininya? Semua berjalan aman, terkendali. Tetapi sesungguhnya justru bukan itu yang dihadapi bangsa saat itu. Walaupun nabi-nabi dan imam yang sudah ditetapkan pada saat itu menjadi gembala bagi umat Allah saat itu, tapi mereka benar-benar tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Disinilah dalam nats ini Nabi Yeskiel mendeklarasikan bahwa Tuhan sendirilah yang akan menjadi gembala bagi umatnya, yang memperhatikan dan mencari domba-dombanya yang hilang. Jika tidak ada pemimpin yang menjadi gembala yang sudah dipilih Allah dari kitab, dari nabi-nabi maupun dari para imam, maka Allah akan turun sendiri sebagai gembala bagi umatnya, dengan tujuan Allah akan menjaga setiap umatnya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan yang menarik dalam nats ini, mengapa Tuhan bertindak dan turun tangan langsung memperhatikan dan mencari domba-dombanya? Ini adalah satu kritik dari Nabi Yeskiel kepada seluruh umat Allah. Para gembala yang dikatakan raja, imam, nabi, yang sudah diserahkan tugas sebagai pemimpin, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Itu makanya Tuhan langsung turun tangan dan mengatakan kepada seluruh umatnya saat itu, akulah gembalamu, aku akan menjaga, aku akan menolongmu. Tadi di dalam ayat yang terakhir itu bagus sekali ya, boleh ditampilkan nggak ayat terakhir? Di ayat 16 tadi itu sangat luar biasa, dikatakan di sana, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengingat kata gembala, berarti ada domba-dombanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di rumah tangga, suami dan istri menjadi gembala bagi anak-anaknya, domba-dombanya. Di tengah-tengah gereja ada parhalado, ada pendeta sebagai gembala jemaat domba-dombanya. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah domba-dombanya. Tuhanlah gembala yang baik. Bagaimana cara bekerja gembala yang baik? Ini tidak terlepas dari Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Sebagai seorang gembala, dia harus mencari lahan, dia harus tahu di mana ada air, di mana ada rumput yang hijau. Saat dia membawa domba-dombanya, dombanya di sana bisa terkenyangkan, terpuaskan, tidak ada yang kelaparan.
Sekarang pertanyaannya, apakah gembala itu berdiri di depan, domba akan mengikutinya, atau gembala berdiri di belakang, dombanya berjalan di depan? Saya pernah berkhotbah ke satu tempat, namanya HKBP Rajak Asri. Di saat saya baru pulang gereja, duduk-duduk bersama beberapa orang jemaat ngobrol-ngobrol, ada seorang gembala, dia membawa domba, domba asli ya, bukan kambing, domba. Jadi mungkin ada sekitar 40 atau 50 ekor itu saya kalau tidak salah. Yang saya perhatikan, ini luar biasa domba-domba itu. Begitu gembalanya jalan, barisan mereka rapi mengikuti kemana arah daripada gembala itu berjalan. Sampai saya bilang, oh ini yang dikatakan di dalam Alkitab, domba akan selalu menurut kemana gembala pergi. Tapi ada satu hal yang bisa kita pandang dari sisi negatif dan positif kalau gembala di depan. Kalau gembala di depan berjalan, dia yang harus diikuti oleh domba-dombanya, tetapi dia tidak akan pernah melihat dombanya tersangkut atau jatuh ke jurang. Gembala yang baik selalu berada di belakang. Saat ada domba yang lari, dia akan mengarahkan ke barisannya. Saat ada yang jatuh, dia tarik, dia bantu. Saat ada yang tersangkut di kawat, dia akan menolongnya. Ini adalah kepemimpinan yang rendah hati. Selalu berada di belakang, tetapi karyanya luar biasa. Tapi kebanyakan kita zaman sekarang ini, jangankan jadi gembala, baru sedikit saja yang kita buat di gereja, luar biasa. Amang, aku mau kasih ucapan syukur, tapi bikin NN ya Amang, gak usah pakai nama, tapi alamat rumahnya dikasih tahu. Artinya apa? Bikin NN tapi alamat dituliskan dari NN Jalan Bangka misalnya, Duren Bangka. Nah, ini salah satu contoh bagi kita sekarang ini. Kepemimpinan kita sekarang ini ternodai karena kita selalu mengharapkan pujian. Kepemimpinan kita sekarang ini selalu mengharapkan balas jasa. Itu yang terjadi. Raja, imam, nabi-nabi palsu yang mengatakan kepemimpinan yang baik itu, tetapi mereka tidak peduli dengan umat Tuhan, itu adalah salah besar. Sebagai gembala dia harus tahu kenapa tidak datang ke gereja. Sekarang aja gereja ada 3 kali masuk, pagi, siang, sore. Jadi kita nggak bisa tahu siapa-siapa yang tidak datang ke gereja. Tapi kalau zaman dulu hanya masuk 1 kali jam 10, kita bisa tahu siapa yang nggak datang ke gereja. Saya dulu pernah di satu gereja, sekian banyaknya jemaat yang gereja hampir 400 atau 500 orang, saya tahu. Karena apa? Karena ada tempat duduk yang biasa dia dudukin itu kosong. Kemana dia? Kenapa nggak ke gereja? Kita kunjungi dong, kita tanya ada apa? Saya sakit Inang. Kalau sekarang kita tidak bisa lagi memantau jemaat yang datang dan yang tidak datang. Kita hanya berdoa saja dari depan. Semoga yang datang ke gereja diberkati Tuhan, yang live streaming diberkati Tuhan, yang lagi terbaring sakit juga diberkati Tuhan. Kita nggak tahu siapa-siapa yang tidak datang ke gereja. Dan ini juga salah satu seruan bagi Tuhan, jangan kita mau dijaga, jangan mau kita dipimpin, jangan mau kita dilindungi Tuhan, tetapi kita sendiri tidak melaksanakan tugas kita sebagai domba. Sebagai orang tua dan sebagai gembala,
apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita? Mempersiapkan makanan mereka, mempersiapkan dana sekolah mereka, mempersiapkan hal-hal yang membuat anak-anak sejahtera, betul? Seperti itulah Tuhan kepada kita. Tuhan sudah mempersiapkan air yang tenang, yang jernih. Tuhan sudah mempersiapkan rumput yang hijau. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan, yang lemah akan kukuatkan, yang luka akan kubalut, yang sedang berduka akan dihiburkan. Kalimat Tuhan ini sangat luar biasa. Tetapi kita sekarang ini sering tidak menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita. Oleh karena itu, Nabi Yehezkiel di sini mengingatkan, di saat-saat rentan kepemimpinan raja yang tidak bertanggung jawab, imam-imam yang tidak peduli kepada umatnya, lahirlah nabi-nabi palsu yang memberikan pesan-pesan yang enak di telinga raja, yang berkata, oh jemaat semuanya aman-aman saja. Oh iya jemaat semuanya sudah kenyang. Sementara Yehezkiel melihat bahwa umat Tuhan saat itu sedang dalam kesemrawutan karena pembuangan ke Babel. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yehezkiel menyuarakan bahwa Tuhan sendiri menjadi gembala. Ini adalah mau menekankan perkataan kalau sudah Tuhan yang menjadi gembala bagi kita, berarti Dia yang menolong kita, Dia yang melindungi kita, dan Dia juga yang menolong pergumulan hidup kita, bahkan mengangkat beban yang ada dalam kehidupan kita. Karena Allah sendiri di sini mengatakan, Aku sendiri yang memperhatikan umatku, lain tidak. Itu benar. Apakah kita menyadari bahwa sampai sekarang ini hanya Tuhan yang mampu menolong kita? Jangan pikir kita bisa berada di tempat ini karena kita hebat, karena kita tahu jaga makanan 4 sehat 5 sempurna. No, kita berada di tempat ini adalah karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita ini bukan siapa-siapa. Bagaimana kita bisa merasakan kalau Tuhan berada sama kita? Itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita kenal dulu Tuhan dengan baik. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Merasakan Tuhan menjaga aku, Tuhan melindungi aku, Tuhan memberkati aku, Tuhan mendengarkan doa-doaku. Aku memohon agar aku punya cucu, Tuhan kasih. Aku memohon agar aku punya paromain, punya hela, Tuhan kasih. Aku memohon agar aku dapat pekerjaan, Tuhan kasih. Semuanya Tuhan kasih. Kalau memang ini kita rasakan sebagai pemberian Tuhan, rasakan dalam hidupmu bahwa Tuhan itu ada dalam dirimu. Kalau kita bisa merasakan itu adalah perbuatan tangan Tuhan, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan tidak memiliki sifat dendam. Mengasihi Tuhan tidak cemburu dengan orang lain. Mengasihi Tuhan tidak mencari kekurangan, kelemahan, bahkan mempermalukan orang lain. Mengasihi Tuhan adalah taat akan ketetapan-ketetapannya. Ini dia. Jangan kita jadi seperti orang Farisi seolah-olah bahwa dialah orang paling kudus di dunia. Aku sudah melakukan 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hormati orang tua. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini kepunyaan orang lain. Saya sudah lakukan 10 hukum Taurat ini.
tapi mereka tidak memiliki kasih. Karena sekalipun 10 hukum Taurat kita lakukan, intinya yang ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 2, itu makanya salib ini dari bawah ke atas, samping ke samping. Ini gambaran hukum Taurat. Hukum Taurat terbagi 2, 1 sampai 4 hubungan manusia dengan Allah dari bawah ke atas, 5 sampai ke 10 dari kiri ke kanan sesama manusia. Kasihnya juga seperti itu. Manusia mengasihi Allah dan manusia mengasihi sesama. Itu salib. Jadi salib ini adalah kasih, di mana Tuhan disalibkan hanya untuk menyatukan kasih kita semua. Bukti daripada kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Jadi di sini kalau dikatakan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah gembala bagi semua umatnya, sinilah kita akan menikmati bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan mencari domba yang hilang. Dia tidak melihat ada domba di tempatnya. Dan Tuhan mau pakai Yehezkiel untuk bersuara di tengah-tengah jemaat yang sedang dalam pembuangan, umat Tuhan yang dalam pembuangan. Yehezkiel mengatakan, sekalipun mereka dihukum dalam pembuangan, tidak lebih besar hukuman yang mereka hadapi, tetapi kasih Tuhan lebih besar. Tuhan masih mau mengembalikan orang-orang yang mau mendengarkan suara Tuhan. Karena kan bangsa Israel ini kalau dalam bahasa Bataknya 3J. Apa itu 3J? Jugul, jogal, jigil. Jugul itu nakal, jogal itu keras kepala, jigil itu licik. Jadi ini 3 kakak beradik kandung ini, si 3J, si jugul, jogal, jigil. Karena apa? Kenapa dibilang jugul? Kan sudah dibilang jangan menyembah berhala, tetapi di dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan berkali-kali mereka menyembah berhala. Mereka membuat patung untuk disembah, tidak ada pernah bertobat. Berapa nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka supaya mereka mendengarkan suara Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Keras kepala mereka tidak bisa dikatakan. Mereka licik, ya licik. Saat mereka lapar, Musa, minta sama Tuhanmu, kami lapar, biar diberikan makanan. Jadi saat mereka membutuhkan makanan, mereka minta dari Musa. Saat mereka tidak membutuhkan, mereka lupa bahwa Musa adalah utusan Tuhan. Inilah kelicikan mereka. Jadi mereka mempergunakan kepentingan mereka sendiri hanya untuk keegoisan. Disinilah Yehezkiel hadir mau meyakinkan seluruh umat Allah supaya kita jangan berputus asa oleh ulah-ulah orang yang mau menjatuhkan kita. Ya. Kenapa? Di dalam zaman sekarang ini kita sering menjadi lemah karena situasi. Kita sering tidak memakai waktu dengan baik. Kita sudah berada di gereja, kita masih memegang handphone. Padahal waktu hanya sebentar saja untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita tidak bisa fokus. Bagaimana Tuhan mau melindungi, bagaimana Tuhan mau menjaga kita sementara kita tidak memakai waktu untuk Tuhan dengan baik. Disinilah kita akan mengkoreksi diri bahwa Tuhan, apapun yang terjadi bagi kita, Tuhan tidak akan pernah berhenti menjaga, Tuhan tidak pernah berhenti melindungi, Tuhan tidak pernah berhenti memberikan berkat kepada orang yang memanggil namanya. Kalau di Minggu Jubilate kita diajak untuk senantiasa bersuka cita, kita tunjukkanlah memang sukacita itu adalah ciri orang beriman. Ciri orang beriman itu adalah selalu bersuka cita. Sekalipun penderitaan, sekalipun pergumulan berat ada dalam hidupnya, orang tidak tahu. Karena kita tetap STH. Tahu apa itu STH? STH selalu tampil happy.
Waktu saya tamat sekolah pendeta, saya bangga dapat gelar STH, Sarjana Teologi. Tapi begitu di perjalanan kehidupan kependetaan saya, apalagi saya sudah 34 tahun jadi pendeta, STH itu saya nikmati selalu tampil happy. Nggak ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita. Tidak ada orang yang mau peduli dengan apa yang kita butuhkan. Hanya Tuhan yang tahu. Gembala yang baik tahu apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Gembala yang baik tahu kapan dombanya lapar. Gembala yang baik tahu kapan dombanya dalam pergumulan. Gembala yang baik tahu kapan domba-dombanya menangis. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau sudah seperti ini, apa kita masih ragu dengan Allah kita sebagai gembala yang baik? Di bagian terakhir Tuhan mengatakan, aku akan membawa mereka keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kesulitan, keluar dari ancaman, keluar dari kelaparan, keluar dari sebagainya. Di sini sangat nampak membuktikan bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita. Kepedulian itulah sehingga Tuhan sanggup menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita, menolong kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Sekarang tugas kita adalah bagaimana khotbah ini mengajak kita untuk memaknai tugas pengembalaan kita masing-masing. Sebagai orang tua, kita akan selalu membuat senang dan membuat sejahtera anak-anak. Sebagai jemaat, apa yang harus kita perbuat untuk Tuhan, untuk gereja ini? Ingatlah dalam perjanjian baru, apabila tangan kanan memberi, hendaklah tangan kiri jangan mengetahui. Kalau kita sudah berbuat untuk gereja ini, itu adalah keharusan. Karena memang selagi masih ada kesempatan, kita harus melakukan kebaikan untuk Tuhan. Karena sudah terlalu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Coba kita masih hadir di sini duduk, berarti kita lewat daripada COVID di masa lalu. Kita berada di tempat ini, ya, walaupun mungkin ada yang sakit, ada yang darah tinggi, ada yang sudah pasang ring, ada yang sakit ini dan itu, ada di ruangan ini, tetap kita bisa bersekutu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Jadi bukan karena kita hebat. Jadi diajak kita, walaupun di dalam pergumulan, walaupun di dalam beban, tetaplah kita mampu bersuka cita. Dan sekaligus kita tahu bahwa di dalam aktivitas kita, bekerja, bernyanyi, dan bersekutu bersama saudara kita, di situ Allah hadir di tengah-tengah kita dan tidak membiarkan kita terlantar. Yang tidak sanggup menjadi sanggup, yang tidak mampu menjadi mampu, sehingga tugas dan tanggung jawab akan menjadi tanggung jawab Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, jangan karena dibilang Inang Pendeta Herlina ada Tuhan yang gini, tidak. Semuanya serba ora et labora, bekerja sambil berdoa. Enggak mungkin orang mau ujian berdoa, Tuhan berkati biar saya bisa jawab ujian tanpa belajar. Sama, Tuhan tolong biar anak saya dapat jodoh, tetapi dia nggak bergaul, dia nggak pernah punya teman laki-laki, dia tidak pernah punya teman perempuan. Bagaimana bisa dia dapat jodoh? Tuhan tolong biar anak saya dapat kerja. Bagaimana mau dapat kerja? Lamaran pun tak dikirim. Jadi semuanya koreksi kembali kepada kita. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita dengan satu ayat, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan membuat kelegaan bagimu. Dan inilah sebagai gembala yang baik, Tuhan sudah mengatakan. Saya akan bacakan lagi di ayat yang ke-16 yang begitu sangat indah. Demikian firman Tuhan Allah, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Ini orang-orang yang tertindas, tertekan dalam pergumulan. Dan Tuhan mengatakan yang gemuk dan yang kuat pun
Tuhan lindungi. Berarti ini kalimat tidak ada keperbedaan. Semua orang dilindungi, diberkati Tuhan. Oleh karena itu marilah tetaplah kita setia dan percayalah kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan kita, ingatlah, mari kita berjubilate, bersuka cita, karena Tuhan selalu menjaga kita dan Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami diingatkan melalui nats ini, banyak pemimpin yang tidak bertanggung jawab kepada anak buah. Banyak gembala-gembala yang mengatakan dirinya sebagai gembala tidak bertanggung jawab terhadap domba-domba yang digembalakannya. Tapi nats ini mengatakan, seandainya pun mereka semua tidak bertanggung jawab, Tuhan akan turun langsung menjadi gembala yang baik, gembala yang peduli kepada setiap umatnya, yang sakit, yang tertindas, yang tersesat, semuanya akan dibawa pulang oleh Tuhan. Lembutkan hati kami, bukakan pintu hati kami menerima kehadiran Roh Kudus, agar kami semakin mengenal Tuhan, agar kami semakin mampu merasakan turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sering melupakan Tuhan karena keegoisan kami. Kami sering lemah di dalam penderitaan kami. Kami tidak tahu kalau Tuhan sanggup mengangkat beban kami seberat apapun. Oleh karena itu ajarkan kami agar lebih berpasrah diri kepada Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu menolong kami, lain tidak ada. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami dalam kehidupan kami ini, sehingga kami senantiasa harus mengucapkan terima kasih setiap saat, karena tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kami tidak berada di tempat ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, apabila karena pekerjaan, kesibukan tidak dapat hadir dalam ibadah ini, Engkau berkati mereka di dalam kesibukan mereka, pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan menghasilkan kebaikan. Kalau karena kemalasan hati mereka, Tuhan tolong ketukkan pintu hati mereka untuk datang bersekutu bersama dengan kami di tempat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang tidak dapat hadir dalam ibadah ini dan mungkin ikut dalam acara live streaming. Tuhan berkati Natades Manik, Pesta Robert Siahaan, Sihol Ambarita, Deni Samosir, Nyonya Sintua Manik, Boru Marpaung, Manat Wariston Sinaga, Jamer Karo-Karo, Sintua Hotman Sinorat yang sedang dalam keadaan sakit. Kami percaya obat rumah sakit yang mereka pakai sebagai jalan untuk menerima kesembuhan dari Tuhan, Engkau berkati. Dan mungkin ada jemaat lain yang sedang dalam keadaan sakit yang tidak kami ketahui. Tolong Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Kami yang ada di ruangan ini sekalipun kami sakit, biarlah pulang kami dari tempat ini, Engkau tanggalkan sakit kami di sini dan Engkau bawa kami pulang ke rumah dalam keadaan sehat sejahtera dari Tuhan. Berkati gereja ini, jemaat Tuhan, majelis Tuhan, Pendeta Restot, Pendeta Robert Pandiangan, agar semuanya mendapatkan sukacita karena kami merasakan tangan pengasihan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi dan memberkati kami. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan, Engkau tambahkan sukacita berkat, Engkau berikan kebahagiaan, biarlah kiranya mereka boleh benar-benar merasakan keharmonisan rumah tangga yang daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kegiatan kami, terlebih majelis Tuhan yang akan melakukan pembekalan esok hari. Tuhan berkati semua boleh berjalan dengan baik dan Tuhan berikan kesehatan bagi mereka semua saat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, agar kami semakin merasakan turut campur tangan Tuhan. Kami merasakan anugerah Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini.
Dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Terimalah kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan ayat 3 sambil bangkit berdiri. Betapa besar rahmat-Mu ya Allah, anugerah kasih-Mu tiada taranya. Manusia berdosa telah Kau selamatkan, Kau beri kehidupan di surga baka. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus juru selamat dunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.